Gila ya kalau dipikir-pikir salah banget beli iPad. Hai, nama gue Denis dan welcome di channel Detektif Gadget. Jadi video ini gue buat temen-temen yang lagi consider untuk beli iPad Pro sementara lu udah punya laptop, atau kalau kayak gue di sini gue udah punya MacBook Pro sebenarnya ya, yang M1 Pro, dan kemarin itu gue consider untuk beli iPad Pro tambahan ya, ini iPad Pro M1 11 inch. Jadi sebenarnya pada awalnya gue punya laptop aja gitu ya, tapi kenapa gue berpikir gue butuh iPad itu sebenarnya gara-gara gue butuh nulis-nulisnya gitu ya. Jadi di sini gue ada pensil juga, dan udah gitu gue tambahin keyboard nih. Jadi ini sebenarnya berfungsi sebenarnya kayak di MacBook gitu ya. Tapi perbedaannya adalah gue nggak bisa gambar-gambar kalau misalnya di laptop gitu kan. Terus udah gitu kalau misalnya gue buat nonton gitu, buat pindah-pindah itu kan agak susah. Jadi gue consider untuk beli iPad, dan gue memilih iPad Pro kemarin itu ya. Nah cuma sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir, dibilang perlu nggak perlu juga sih ya, dan ini adalah beberapa yang gue pikirin waktu itu, dan ini gue coba share buat teman-teman yang lagi mungkin mau beli atau enggak. Ini jawabannya. Nah kebetulan kalau misalnya yang laptop gue punya sekarang itu mungkin nggak apple to apple kalau dibandingin dengan iPad Pro, tapi waktu itu perbandingannya adalah either gue beli iPad Pro atau beli MacBook Air, karena sebenarnya perbandingan harganya itu sangat-sangat mirip ya. Dia ada di berapa belas juta gitu, mungkin sekitar 12 juta. Dan bahkan kalau misalnya kita pakai kurs dolar gitu ya, harga di US gitu ya, ini sebenarnya harganya bahkan kalau misalnya lu beli iPad Pro M2 contohnya ya, yang 256 GB, itu harganya kalau bisa ditambahin dengan keyboard dan juga pensil, itu bisa melebihi MacBook Air. Nah itu makanya menurut gua, itu tergantung dari kebutuhan lu juga. Kalau misalnya lu memang butuhnya sama kayak gua, untuk gampang dibawa-bawa konsumsi media gitu buat nonton, atau bahkan terutama kayak buat designer gitu ya, atau buat entertainment yang suka gambar-gambar, menurut gua sih oke banget kalau misalnya lu punya ini. Tapi kalau misalnya lu udah beli ini dengan budget yang mungkin bisa dibilang nggak perlu berlebihan, lu beli ini aja. Jadi tadi kalau misalnya dari segi cost, itu bisa dibilang mirip antara MacBook Air dan juga iPad Pro. Dan bahkan kalau misalnya lu tambah aksesoris lagi, itu bisa lebih daripada lu beli laptop ya. By the way, case ini berlaku untuk iPad Pro. Mungkin kalau misalnya lu nggak perlu iPad Pro, iPad Air juga menurut gua udah oke banget kok. Nah kalau misalnya kembali ke kegunaannya ya, secara software, pastinya kita juga tahu laptop itu softwarenya bisa lebih banyak, dan juga pasti lebih powerful gitu ya. Kalau misalnya lu buat kayak gua, suka ngedit-ngedit gitu ya, gua butuh yang namanya misalnya Final Cut Pro, yang ada di iPad dan juga di laptop, itu pasti udah sangat-sangat nggak bisa di-compare lah, pasti menang di laptop ya. Udah gitu dari segi multitasking gitu ya, kalau misalnya sekarang di iPad itu kan ada multitasking, tapi cuma dua, kita bisa set kan antara dua layar gitu ya. Tapi kalau misalnya di laptop itu jelas banget sih, beda banget secara multitasking, pastinya lebih baik ya. Kemudian ini belum lagi soal file management. Kalau misalnya di laptop pastinya file manajemennya lebih jelas gitu ya, lu bisa bikin folder yang detail-detail banget. Nah gue udah pakai ini berbulan-bulan, dan menurut gua kalau misalnya kita mau file management di iPad itu juga tetap masih agak aneh sih gitu. Nah jadi kembali lagi ke kegunaannya, kalau misalnya lu pakainya buat apa? Kalau misalnya cuma untuk kayak office kayak gitu ya, ngedit-ngedit sedikit lah. Kalau misalnya lu kayak di CapCut gitu, ini nggak masalah kalau misalnya lu cuma perlu punya iPad Pro. Tapi kalau misalnya lu butuh yang lebih banyak lagi, itu belinya laptop aja, nggak perlu beli iPad Pro. Kemudian soal baterai ya, jelas kalau misalnya sebuah perangkat yang lebih kecil seperti ini, baterainya nggak akan sekuat laptop ya, walau dibilang secara power mungkin dayanya bisa lebih besar di laptop, tetapi karena memang size dari baterainya, macam-macamnya lah ya, efisiensi dari prosesornya gitu ya. Ini pastinya dari segi baterai ini gue pakai, bisa seharian gue pakai sekitar mungkin saat ini ya, ini kan udah dari 2020-an ya kalau nggak salah. Itu saat ini mungkin sekitar 8 jam itu masih bisa dipakai sih dalam posisi kerja. Sedangkan kalau misalnya kita di iPad Pro ini yang gue baru pakai sekitar belum sampai 1 tahun gitu ya, ini juga dipakai buat nonton tuh sekitar mungkin bisa 5 jam aja sih gitu, 5 jam, 6 jam lah. Kalau on paper pastinya lebih tinggi ya, tapi ini apa yang gue alamin. Nah udah gitu iPad Pro itu kan gue biasa pakai untuk kayak coret-coret buat gambar-gambar gitu ya. Tapi sebenarnya ketika gue lakukan itu ya, somehow itu layar itu panas gitu. Jadi ujung-ujungnya kalau misalnya gue lagi nulis juga gue nggak terlalu bisa kayak senyaman itulah gitu. Dan kalau misalnya nonton juga nggak bisa berepisode-episode gitu misalnya. Kalau misalnya lu memang ada budgetnya, ya silahkan lu beli. Tapi menurut gue juga nggak perlu sampai iPad Pro. Kalau misalnya memang tujuannya cuma buat kayak gambar dan juga buat nonton gitu, sebenarnya nggak perlu sih.
Dan udah gitu kita juga consider lebih ke long term pemakaiannya ya. Dari segi pemakaiannya itu kalau di pengalaman gua punya Mac ini adalah Mac keempat gua. Dan itu setiap Mac yang gue pakai ya, MacBook yang gue pakai itu bisa dipakai selama 4 tahun gitu ya. Kalau misalnya iPad itu pastinya gue juga yakin bisa, tetapi akan jauh perbedaannya sih, berasa obsolete lah kalau misalnya udah lewat dari 4 tahun. Nah ini kebetulan gue juga pakai keyboard yang bukan dari Apple ya, ini gue pakai third party lagi dan juga pensilnya juga bukan dari Apple ya, jadi bisa dibilang ya tetap lebih murah. Dan yang perbedaan kalau misalnya yang memang dari Apple official ya, itu biasa lebih enteng daripada ini, jujur aja gitu ya. Nah sekarang kita lihat nih, ini kalau misalnya kita ngomong berat ya, ini sebenarnya sama laptop, ini jadi mirip-mirip gitu loh sama laptop. Tapi ini 14 inch ya, yang ini kan 11 inch gitu. Tapi dari segi berat juga cukup berat sih gitu ya. Ini sama aja. Dan juga kalau misalnya dari segi ketipisan, tuh, ini bahkan laptop bisa lebih tipis dibandingkan lu bawa iPad gitu ya. Dan ada juga kalau misalnya lu memang bener-bener punya dua gini, lu sebenarnya bisa sih ini jadi screen tambahan dari lu punya laptop, tapi menurut gua tetap kurang ideal sih. Jadi mendingan ya kalau misalnya butuh screen ya memang screen tambahan aja gitu. Cuman mungkin kalau misalnya emergency, misalnya lu lagi traveling dan lu perlu punya dua screen gitu ya, lu bisa bawa dua-duanya dan ini memang bisa dikonekin jadi screen tambahan. Jadi itu beberapa pertimbangan yang gue pikirin dan juga gue mau coba sharing ke teman-teman ya, yang mungkin lagi consider mau beli iPad tapi sudah punya laptop, atau mau beli laptop tapi sudah punya iPad. Nah kalau misalnya teman-teman suka konten seperti ini, jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.